Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Meli sudah tersadar, matanya sudah terbuka dengan sempurna. Ia merasa nyeri pada sekujur tubuhnya, terutama di bagian organ kewanitaannya. Ia belum tahu apa yang terjadi padanya. Matanya menyisir ke seluruh ruangan. Ingatannya kembali saat berada di sebuah kebun stroberi. Memori dalam otaknya mulai menyatu. Ia mencoba menyusun ulang rentetan kejadian yang menimpa dirinya. Ia memegangi kepalanya. Meli merasa pusing dan mual. Akhirnya aku mendapatkan morning sickness-ku, ucapnya lirih. Dengan lemah, ia membangunkan Abbas yang tertidur. Ia menatap perban yang melingkar di kepala suaminya. Meli membelai lembut rambut sang suami. "Sayang, bangun." Abbas tak kunjung membuka matanya. Ia masih tertidur di samping ranjang istrinya. Meli pun menggoyang-goyangkan lengan Abbas. "Bangun sayang." Pada panggilan kedua, akhirnya Abbas bangun juga. Abbas menggosok kedua matanya. Dilihatnya Meli yang menatap dirinya. Abbas pun bangkit. Ia merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. "Bagaimana Mel? Mana yang sakit?" tanya Abbas pada istrinya. "Semuanya, seluruh badanku sakit semua," ucap Meli dengan senyum yang dipaksakan. Abbas meraih tubuh Meli, dipeluknya sangat erat. Rasanya ia tidak kuasa menceritakan yang sebenarnya. Di balik tubuh Meli, ia mengusap air matanya. Abbas resah, bagaimana jika Meli menanyakan janinnya. Setelah mengusap air matanya diam-diam, Abbas melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Meli yang sekarang ada di hadapannya. Abbas mencium dengan lembut kening istrinya. Ia sedang mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bercerita pada Meli tentang nasib buah hati mereka. "Syukurlah kita semua selamat," ucap Meli tiba-tiba. Abbas hanya menganggukkan kepalanya. "Sayang, bisa tidak aku bertemu dengan dokter kandungan di sini? Aku ingin menanyakan langsung kondisi calon bayi kita." Meli merasa cemas karena perutnya terasa ngilu dan perih. Hanya ia tidak ingin berbicara pada suaminya. Ia ingin bertanya langsung pada dokter. Abbas tidak tahu harus berkata apa. Mendadak ia membisu. Otaknya berpikir keras bagaimana cara memberitahukan kepada sang istri bahwa janin yang ada dalam kandungan Meli telah hilang. Buah hati mereka berdua telah pergi untuk selama-lamanya. Menatap Abbas yang hanya diam terpaku, Meli kembali berbicara. "Sayang, kamu dengar aku kan? Aku mau berbicara sama dokter langsung," teriak Meli dengan penuh rasa frustasi. Sepertinya Meli sudah mulai menyadari. Semula ia ingin menghilangkan prasangka buruk itu, namun nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya tersadar. Ada yang telah hilang pada tubuhnya. Meli menangis histeris. Ia tahu kenyataan yang sebenarnya sebelum Abbas bercerita padanya. Abbas tidak kuasa menyaksikan kondisi Meli saat ini. Ia mendekap kembali tubuh Meli, sedangkan Meli menjerit, menangis meronta-ronta. Tangisannya sungguh menyayat hati Abbas. Karena mendengar suara keributan dari dalam ruang perawatan, seorang suster penjaga menghampiri keduanya. Suster tersebut menyuntikkan obat penenang ke tubuh Meli. Ketika obat mulai bereaksi, tubuh Meli mulai melemas. Meli mulai hilang kesadaran. Ia kini kembali berbaring di ranjang rumah sakit. Abbas menatapnya dengan hati yang penuh luka. Ia tak kuasa membendung air yang jatuh di atas pipinya. Pria dewasa itu kini menangis kembali. Ia seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesukaannya.
Ia menangis sesegukan di samping istrinya yang tertidur karena bius. Tangannya mengepal. Ia marah pada takdir yang menimpanya. Ia marah pada takdir yang merenggut kebahagiaannya. Abbas marah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ia seperti tidak punya cara untuk menghibur pujaan hatinya yang terluka hatinya. Malam ini, Abbas menghabiskan malam panjangnya dengan linangan air mata. Esok harinya, pagi-pagi sekali, perawat yang berjaga masuk ke dalam ruangan Meli. Perawat ingin mengganti cairan infus yang akan habis. Ia melihat suami dari pasien sedang tertidur di sofa. Setelah melakukan sedikit pengecekan, perawat tersebut berjalan keluar. Saat menutup pintu, ia menimbulkan suara, membuat Meli terbangun dari tidur panjangnya. Meli memandang dari jauh wajah suaminya yang telah tertidur. Nampak jelas wajah lelah sang suami. Tidak terasa, air matanya memaksa untuk keluar. Meli tidak kuasa menerima kenyataan pahit ini. Ia perlahan mengusap pipinya. Perlahan-lahan, ia juga mengusap perutnya yang kini telah kosong. Maafkan Mama, harusnya Mama hati-hati, harusnya Mama menjagamu dengan sepenuh hati. Ia menangis terisak kembali setiap mengingat buah hatinya. Meli selalu merasa bersalah, seakan-akan ini semua adalah kesalahan dirinya. Seharusnya ia bisa menjaga calon bayinya. Tidak seharusnya ia bersikap ceroboh seperti kemarin. Meli memukuli perutnya dengan kedua tangannya. Mendengar suara isakan tangis dari Meli, Abbas pun terbangun. Abbas langsung menghambur ke arah istrinya. Ia mencengkram kedua tangan Meli yang terus memukuli perutnya sendiri. "Hentikan!" teriak Abbas. Mendengar suara teriakan dari suaminya, Meli kembali tersadar dari aksinya. Abbas kini menatapnya dengan sangat tajam. Entah perasaan apa yang Abbas rasakan. Meli terdiam membisu ketika Abbas berteriak padanya. Sepanjang pernikahan mereka, baru kali ini Abbas menampakkan rasa amarahnya. Hari ini Abbas sudah mulai berteriak pada dirinya. Ia menghempaskan tangan Abbas yang masih mencengkram kedua lengannya. Ia memalingkan wajahnya dari sang suami. Ia marah, sedih, dan begitu kecewa. "Maaf Mel, aku sedang kacau saat ini. Aku mohon kamu untuk mengerti." Abbas sekilas melihat pergelangan tangan Meli yang memerah karena cengkramannya. Meli sendiri memilih diam. Ia tidak bergeming sama sekali. "Tinggalkan aku sendiri," pinta Meli tiba-tiba tanpa memandang wajah suaminya. Melihat Meli yang enggan menatap dirinya, Abbas memilih bangkit meninggalkan Meli sendirian. Ia meninggalkan Meli seorang diri di dalam kamarnya. Setelah keluar dari kamar istrinya, Abbas merogoh saku celana yang ia kenakan. Ia ingin menghubungi Bella. Abbas berharap sahabat istrinya itu bisa menghibur hati Meli saat ini. Selagi menanti kehadiran Bella, Abbas menyandarkan punggungnya di tembok depan kamar istrinya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Suasana hatinya sudah sangat kacau. Abbas mencoba memejamkan kedua matanya. Ia berharap ketika matanya terbuka, ia akan terbangun dari mimpi buruk yang ia alami saat ini. Namun kenyataan tak selaras dengan harapan. Tidak jauh dari tempatnya saat ini, Abbas melihat Bella datang bersama kedua orang tua Meli. Tergambar jelas raut kecemasan pada kedua wajah mertua Abbas kala itu. Mereka berjalan semakin mendekat ke arahnya. Kali ini tidak ada senyum yang tersungging di bibir Abbas. Tidak pula di wajah kedua orang tua Meli. Semua menampakkan wajah tegang mereka. "Pagi, Mah, Pah," sapa Abbas dengan sedikit canggung. Papa langsung masuk ruang perawatan Meli, diikuti Mama dari belakang yang menyusulnya. Sambil berjalan melewati Abbas, Mama Meli sempat menepuk pundak anak menantunya itu. "Sabar ya Bas," ucap Mama seraya masuk ke dalam kamar putrinya yang sedang dirawat. Abbas hanya menganggukkan kepalanya. "Kak, aku masuk dulu ya,"
Bella menyusul kedua orang tua Melly ke dalam kamar perawatan. "Pah, Mah," Melly terlihat sedikit terkejut akan kehadiran kedua orang tuanya. Mama papanya langsung mendekat ke arahnya. Mama langsung memeluk tubuh kecil putrinya. Ia mengelus punggung putri kesayangannya. Mereka semua berkumpul di dalam ruangan Melly. Tidak ada yang membahas keberadaan suami Melly sama sekali. Sebelum Bella dan rombongan sampai di rumah sakit, Abbas sudah menceritakan semuanya. Ia bercerita kondisi Melly yang sedikit frustasi akibat eksiden ini. Mama, Papa, dan Bella dapat memahami perasaan Melly saat itu. Ia terlalu syok dengan kondisi yang ia alami. Mereka juga merasa kehilangan yang sama seperti Melly. Hanya saja Melly terlalu larut dengan rasa bersalahnya. Mereka datang untuk mencoba menghilangkan sedikit kesedihan di hati Melly. "Mah, Mama kapan balik ke Surabaya?" Tiba-tiba Melly bertanya pada orang tuanya. "Ada apa sayang? Mama akan tinggal lebih lama untuk menemanimu di sini," kata Mama. "Melly ingin pulang, Mah," ucapnya dengan lirih. "Iya, sebentar lagi kita pulang," Papa menyahut pembicaraan antara ibu dan anak itu. "Melly mau pulang ikut Papa sama Mama." Dek, perasaan Mama dan Papa sudah tidak enak. Apa maksud dari ucapan putri mereka barusan? Mama dan Papa saling melempar pandangan. "Mengapa ikut dengan Mama? Bagaimana dengan nasib suamimu?" tanya Mama yang heran dengan sikap Melly putrinya. Bella hanya mematung di atas sofa. Ia hanya diam mendengar obrolan keluarga di depannya. Ia juga merasa heran dengan keputusan sahabatnya itu. "Rasanya aku gak sanggup, Mah, bila deket ke Abbas," jawab Melly dengan mata yang mulai basah. Rasa bersalahnya pada calon bayinya dan rasa bersalahnya pada Abbas lebih besar dari cintanya. "Melihat Kak Abbas, hatiku terasa sakit, Mah. Bukan karena aku begitu membencinya. Aku membenci diriku sendiri. Aku tidak sanggup menatap wajahnya." Melly mulai terisak. Jiwanya masih terguncang. Penyesalan membuat ia senantiasa merasa bersalah pada orang yang ia sayangi, terutama Abbas. Rasanya ia tidak mampu menatap wajah suaminya itu seperti dulu kala. Rasa sedih yang tergambar di wajah suaminya membuatnya merana. "Nanti Papa bicara sama Abbas," kata Papa. "Pah, jangan begitu." Mama merasa tindakan suaminya tidak benar. Papa hanya melirik sekilas ke arah Mama. "Bagaimana nanti perasaan suamimu, Mel? Coba pikirkan lagi. Mama tidak apa-apa kamu ikut kami, tapi kamu sekarang sudah menikah. Kamu sudah tidak bisa berbuat seenaknya. Segala sesuatu harus dibicarakan berdua, Mel." Mama terlihat memberikan penjelasan untuk putrinya yang sedang risau hatinya. Mendengar penuturan mamanya, Melly hanya terisak. Jika ia boleh memilih, ia tidak ingin berpisah jauh dari suaminya. Namun, ini sudah menjadi keputusan Melly. Rasa bersalahnya lebih besar dari cintanya pada Abbas. Melihat Melly yang masih menangis, Bella mendekati sahabatnya itu. Ia memeluk tubuh lemah Melly. Bella mengusap punggung sahabatnya dengan lembut. "Bagaimana kalau Melly untuk sementara tinggal dengan saya, Om, Tante?" saran Bella. "Tidak bisa begitu, Bel. Melly sudah menikah. Dia tidak bisa seenaknya memilih tempat tinggal," ucap Mama dengan sedikit emosi. Mama agak kesal dengan sikap putrinya. Sebenarnya ia juga kasihan pada Melly, tapi ia lebih kasihan lagi pada anak menantunya. Bagaimana bisa putrinya memilih meninggalkan dirinya di saat-saat terburuk seperti ini? Harusnya mereka bersama-sama saling mengobati luka hati mereka. Itulah yang ada dalam pikiran Mama Melly.